Kembali membahas negara yang ada di benua Afrika. Mengenal Mauritania. Ya, Mauritania menjadi salah satu negara yang menarik untuk kita ulas. Negara Mauritania memiliki luas wilayah mencapai 1.030.700 km persegi. Memiliki garis pantai sepanjang 468 mil. Sekitar 90% lahan dari Mauritania adalah merupakan bagian Gurun Sahara. Akibatnya, populasi terkonsentrasi di bagian selatan negara itu. Nouakchott adalah ibu kota negara Mauritania. Menjadi kota terbesar yang dihuni oleh sepertiga dari populasi yang ada di negara itu. Jumlah penduduk Mauritania ada sekitar 4,3 juta jiwa. Mayoritas warga negara ini adalah beragama Islam. Memang, secara budaya dan politik negara ini termasuk anggota Liga Arab, bersama negara Islam Afrika lain seperti Aljazair dan juga Maroko. Bahkan, bahasa Arab juga menjadi bahasa resmi di negara ini. Menengok masa lalu, wilayah ini memang dikuasai oleh orang-orang Arab di bawah kekhalifahan Umayyah pada abad ke-7 Masehi. Dari sinilah Islam, bahasa Arab dan budaya Arab masuk serta bertahan hingga saat ini. Negara yang satu ini memiliki garis pertemuan antara Samudra Atlantik dengan Gurun Sahara, menjadi perbatasan laut samudra yang sangat luas dan juga gurun pasir yang sama luasnya. Landscape yang terdapat di negara ini mendukung sumber daya alam yang cukup melimpah dan juga beragam. Mulai dari kekayaan hasil laut, tambangan biji besi, serta pertambangan emas. Namun demikian, kekayaan sumber daya alam ini tidak serta-merta membuat negara Mauritania menjadi negara kaya. Mauritania justru masuk ke dalam kategori negara miskin di dunia. Kehidupan penduduk di negara Afrika bagian barat ini bisa dibilang cukup sulit dan jauh dari kata sejahtera. Sulit untuk mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran di negara ini lumayan tinggi. Sekitar 75% wilayah negara Mauritania merupakan gurun yang sangat gersang. Kemarau panjang sering melanda negara ini, mengakibatkan ketersediaan air sangatlah terbatas. Hal ini menambah sulitnya bertahan hidup di Mauritania. Dan inilah beberapa pekerjaan berat yang harus dilakukan orang-orang Mauritania untuk bertahan hidup di negara Afrika bagian barat itu. Pertambangan emas. Ya, di bawah pasir Sahara ini ada sumber daya emas yang luar biasa. Tepatnya di dekat kota Sami, Mauritania. Terlihat ratusan lubang atau sumur galian di hamparan padang pasir di tempat ini. Orang-orang Mauritania sulit mendapatkan pekerjaan mengadu nasib di pertambangan emas ini. Sudah ada sejak tahun 2016. Ratusan penambang mempertaruhkan keselamatan mereka demi logam mulia di bawah sana. Terowongan ini memiliki kedalaman bervariasi antara 60 meter sampai 200 meter. Dengan peralatan yang cukup terbatas, mereka dengan berani bertahan di dalam lubang-lubang ini hingga 10 sampai 24 jam di bawah tanah. Terowongan di bawah tanah ini saling terhubung satu sama lain, menjadikannya seperti kota di bawah tanah. Para penambang menggali mengikuti serat emas yang ada pada bebatuan. Hasil batuan yang dipecah selanjutnya diangkut ke atas untuk kemudian diolah dan mendapatkan hasil emas murni. Tentunya sebuah proses yang panjang dan juga berat bagi para penambang sebelum mereka menghasilkan uang. Jika diperhitungkan lebih jauh, hasil yang mereka dapatkan tak sebanding dengan resiko yang mereka hadapi. Banyak cerita kasus-kasus kecelakaan kerja dan nasib penambang berakhir di tempat ini. Tidak ada pilihan lain, apapun yang terjadi memang sudah siap mereka terima. Hasil Laut Atlantik. Selain dari sektor pertambangan, Mauritania juga memiliki potensi besar dari hasil laut. Ya, perairan Samudra Atlantik telah memberikan kekayaan laut yang luar biasa pada penduduk negara Mauritania. Dilihat dari jumlah perahu nelayan yang sangat banyak, bisa dipastikan pekerjaan ini menjadi penopang hidup orang-orang di pesisir pantai Mauritania.
hasil tangkapan ikan yang melimpah bahkan sampai diekspor ke luar negara tersebut. Namun, sekali lagi, hasil laut yang melimpah tidak serta-merta membawa kesejahteraan bagi penduduk negara Mauritania. Justru, hasil yang melimpah membuat harga jual dari ikan tangkapan nelayan cenderung menjadi murah. Uang yang mereka dapatkan masih relatif kecil dibandingkan beratnya pekerjaan yang mereka lakukan. Sumber mineral biji besi. Mauritania memiliki tambang biji besi. Hasil alam ini diangkut menggunakan kereta Trans-Sahara yang merupakan kereta terpanjang di dunia. Kereta pengangkut biji besi ini melaju membelah lautan pasir Gurun Sahara dalam perjalanan 16-21 jam menuju kota Nodibu yang terletak di sebelah barat Mauritania. Jalur kereta api ini membentang sejauh 703 km, menjadi salah satu jalur kereta api paling berbahaya di dunia. Mengapa demikian? Cuaca Gurun Sahara sangatlah terik dengan suhu tinggi di siang hari. Sementara pada malam hari, suhu akan turun menjadi dingin sekali. Setiap harinya, kereta sepanjang 1,5 mil ini mengangkut biji besi mencapai 22 ton. Kereta ini hanya melaju lambat dengan rata-rata kecepatan 40 km per jam. Beberapa orang Mauritania ada yang ikut menumpang di atas kereta material ini. Mereka mengabaikan resiko dengan duduk di atas kereta bersama tumpukan biji besi, dengan ancaman cuaca dan debu yang cukup ekstrim. Orang-orang ini nekat melakukannya untuk menghemat biaya transportasi mereka. Mauritania adalah negara dengan geografi yang unik. Meskipun kaya akan sumber daya alam, namun pendapatan per kapita negara ini cukup rendah. Selain beberapa pekerjaan berat tadi, penduduk Mauritania praktis hanya bergantung pada pertanian dan juga peternakan sebagai mata pencaharian mereka. Sebagian dari mereka hidup secara semi-nomaden atau pengembara. Dengan segala kondisi yang ada, orang-orang di Mauritania tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk menjalani kehidupan mereka. Dan itulah ulasan seputar Mauritania, negara Afrika Barat dengan kehidupan berat penduduknya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama. Terus dukung channel Overview agar berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.